Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu Fadila Ardianing dengan NIM 933803020. Saya dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir C semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang pertama, hadis sahih. Sahih berarti sehat. Dapat diartikan bahwa hadis sahih itu hadis yang benar-benar sehat tanpa adanya kekurangan atau cacat sedikit pun. Menurut sebagian ulama, hadis sahih yaitu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat dan tidak syadz. Klasifikasi hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih lidzatihi. Berarti hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh rijalul hadis yang adil dan sempurna kedobitannya di setiap tingkatan sanadnya, tidak terdapat syadz dan tidak berilat. Contohnya, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an ibni Syihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bituri. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini dinamakan hadis sahih lidzatihi karena sanadnya muttasil, para periwayatnya semua adil, dan tidak terdapat cacat yang mengurangi derajat kesahihan hadis tersebut. Yang kedua, hadis sahih li ghairihi. Dinamakan hadis sahih li ghairihi karena sebenarnya hadis ini tidak sahih, tapi naik derajat menjadi sahih karena ada hadis lain yang menguatkannya. Contohnya saja, Anba'ana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Basyar bin Umar qala hadatsana Malik an ibni Syihab an Humaid an Abdirrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyaku ala ummati la amartuhum bis-siwa ma'a kulli wudu'i. Rawahu An-Nisa'i fi Sunanil Kibri. Hadis ini sebenarnya hadis hasan lidzatihi karena Basyar bin Umar adalah orang yang terkenal adil, jujur, menjaga muru'ah. Namun kedobitannya di bawah standar periwayat hadis sahih. Namun hadis ini banyak sanad yang lain yang menguatkan, sehingga hadis ini disebut hadis sahih li ghairihi. Macam hadis yang kedua yakni hadis hasan. Hasan dalam bahasa berarti baik atau bagus. Sedangkan menurut istilah, hadis hasan adalah hadis ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil dan lebih ringan kedobitan rijalul hadis jika dibanding dengan rijalul hadis sahih. Sanadnya sambung, tidak cacat, dan tidak syadz. Klasifikasi hadis hasan. Yang pertama, hadis hasan lidzatihi adalah hadis yang sanadnya sambung, diriwayatkan oleh rijalul hadis yang adil, namun kurang sempurna kedobitannya. Tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rijalul hadis yang lebih sikoh, serta tidak ada cacat yang samar yang menyebabkan turunnya derajat hadis. Contohnya yaitu haddatsana Qutaibah, haddatsana Ja'far bin Sulaiman Tubai, an Abi Imran al-Jauni, an Abi Bakri bin Abi Musa al-Ash'ari, qala sami'tu Abi bi Hadrah al-Aduwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta dilalis suyufi. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini hasan karena sanadnya sambung, tidak ada cacat, tidak syadz, semua rijalul hadisnya itu adil dan dobit. Hanya saja Ja'far bin Sulaiman al-Dubai lebih ringan kedobitannya dibanding rijalul hadis yang sahih. Maka hadis ini digolongkan menjadi hadis hasan lidzatihi. Yang kedua yaitu hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis doif yang ringan kedoifannya jika ada hadis yang semakna dengan sanad yang berbeda.
maka hadis dhaif tersebut naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Contohnya saja, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi wa Muhammad bin Ja'far qalu haddatsana Syu'bah an Asim bin ibni Ubaidillah qala sami'tu Abdullah bin Amir an abihi anna imra'ah min bani Fazarata tazawwajat ala na'laini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araditi min nafsiki wa maliki bina'laini qalat na'lam qala fa'ajazahu rawahu at-Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi ini sebenarnya adalah hadis dhaif karena Asim bin Ubaidillah hafalannya buruk. Namun karena ada riwayat lain yang menguatkannya, maka hadis ini naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Kedudukan hadis hasan. Hadis hasan li dzatihi kedudukannya di bawah hadis sahih li ghairihi, namun masih di atas hadis hasan li ghairihi. Macam hadis yang ketiga yakni hadis dhaif. Secara bahasa, dhaif berarti lemah. Menurut istilah, hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih ataupun hadis hasan. Faktor yang menjadikan sebuah hadis itu menjadi dhaif, yakni yang pertama, adanya cacat pada periwayatnya, baik dari aspek keadilannya atau kekuatan hafalannya. Yang kedua, sanadnya tidak bersambung, karena ada beberapa periwayat yang tidak saling bertemu atau gugur dengan pemberi informasi, yaitu dengan gurunya. Yang ketiga, bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh rijalul hadis yang lebih thiqah. Yang keempat, terdapat cacat yang samar yang dapat merusak kesahihan hadis, seperti kata-katanya tidak mungkin diucapkan oleh Nabi. Contoh dari hadis dhaif, yakni haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Laits an bin Syihab an Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi fi Ramadana fasama hatta balaghal kadida thumma aftara. Hadis ini tergolong hadis dhaif karena sahabat Ibnu Abbas saat kejadian itu masih kecil dan belum mungkin mengikuti Nabi ke penaklukan kota Mekah. Perbedaan antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang benar-benar sempurna, tidak ada kecacatan sedikit pun. Sedangkan hadis hasan yaitu hadis yang tingkatan rijalul hadisnya di bawah kedobitannya dari rijalul hadis yang sahih. Sedangkan hadis yang dhaif itu hadis yang tidak memenuhi persyaratan dari hadis sahih dan hadis hasan. Macam hadis yang berikutnya yakni hadis mutawatir. Menurut bahasa, mutawatir berarti berturut-turut, beruntun, susul menyusul. Secara istilah, hadis mutawatir adalah suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat berdusta. Syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak orang. Yang kedua, tidak mungkin sepakat berbohong. Kemudian terjadinya di setiap tingkatan sanad mulai dari awal hingga akhir sanad. Sanadnya beritanya indrawi, yaitu bentuk penerimaannya harus mengatakan kami telah mendengar, kami telah melihat, atau kami telah merasakan. Klasifikasi hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat dengan redaksi lafaz dan makna yang sama. Contohnya,
Haddatsana Muhammad ibn Ubaidil Gubri haddatsana Abu Ghawana an Abi Hasin an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammadan falyatabawwa maq'adahu minnar rawahu al-Muslim. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 sahabat dengan susunan dan makna yang sama dan terakhir diriwayatkan oleh hampir semua imam-imam kutubus sittah. Yang kedua yakni hadis mutawatir maknawi. Adalah hadis mutawatir yang susunan redaksi atau lafadznya berbeda-beda antar periwayat yang satu dengan yang lainnya, tetapi prinsip maknanya sama. Contohnya yaitu hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Yang ketiga, hadis mutawatir amali, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan jumlah sanad yang mutawatir, namun hanya berupa pengamalan saja tanpa lafadz, seperti cara sholat Nabi, cara haji Nabi, dan lain-lain. Macam-macam hadis yang selanjutnya yakni hadis ahad. Pengertian hadis ahad yaitu menurut bahasa, kata ahad adalah jamak dari wahid atau ahada yang berarti satu. Menurut istilah yakni hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Klasifikasi hadis ahad. Yang pertama, hadis masyhur. Masyhur menurut bahasa berarti yang sudah tersebar atau yang sudah populer. Menurut istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Contohnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu al-Bukhari al-Muslim. Hadis ini dinamakan hadis masyhur karena diriwayatkan oleh 3 orang rijalul hadis atau lebih dan belum sampai derajat mutawatir. Kemudian hadis aziz. Hadis aziz menurut bahasa berarti hadis yang mulia atau hadis yang kuat atau hadis yang jarang karena memang hadis aziz itu jarang adanya. Menurut sebagian ulama, hadis aziz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang periwayat tersebut tercapai pada satu tobaqoh saja. Kemudian setelah itu orang-orang baru meriwayatkannya. Contohnya saja, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Hadis ini dinamakan hadis aziz karena di tingkat sahabat hanya 2 orang yang meriwayatkannya, yaitu Huzaifah bin al-Yaman dan Abu Hurairah. Biarpun tobaqoh selanjutnya diriwayatkan oleh rijalul hadis yang jumlahnya banyak. Kemudian selanjutnya hadis gharib. Hadis gharib menurut bahasa berarti hadis yang terpisah atau menyendiri dari yang lain. Menurut istilah, hadis gharib yaitu hadis yang dalam sanadnya hanya terdapat seorang yang sendirian dalam meriwayatkannya di salah satu dari semua tingkatan sanad. Hadis gharib terbagi menjadi 2 macam, yakni hadis gharib mutlak dan hadis gharib nisbi. Contohnya saja, hadis gharib mutlak yaitu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batan minal iman. Hadis ini dinamakan hadis gharib mutlak karena tobaqoh pertamanya hanya Abu Hurairah sendirian. Kemudian hadis gharib nisbi contohnya makana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitri faqala kana yaqra'u fihi ma biki wal qur'ani al majidi wa qtarabat sa'atu wa syaqqal qamara. Hadis ini dinamakan gharib nisbi karena hadis ini sanadnya lebih dari 1. Namun pada tobaqoh keempat yang sikoh hanya Imam Malik saja, sedangkan yang lainnya tidak sikoh. Perbedaan hadis mutawatir, hadis aziz, hadis
masyhur dan hadis gharib. Yakni hadis mutawatir berarti hadisnya itu berantai-rantai tanpa terputusnya sanad. Sedangkan hadis masyhur yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh 3 orang rijalul hadis di setiap tingkatan sanadnya dan belum sampai ke tingkatan mutawatir. Sedangkan hadis aziz yakni hadis yang diriwayatkan hanya oleh 2 orang dari tingkatan sanadnya. Kemudian hadis gharib yaitu hadis yang hanya 1 orang rijalul hadis yang meriwayatkannya di setiap tingkatan sanad. Pembagian hadis selanjutnya yakni berdasarkan sandarannya. Yang pertama, hadis marfu'. Hadis marfu' menurut istilah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dengan ungkapan yang jelas dari Nabi atau samar, kemudian ketentuan hukumnya dari Nabi, baik yang menyandarkan itu sahabat atau bukan, baik sanadnya bersambung atau terputus. Pembagian hadis marfu' dan contohnya. Hadis marfu' qauli, yakni segala perkataan yang disandarkan kepada Nabi. Contohnya haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khalalu ghaira wahidin qalu haddatsana Abu Usamah an Buraid bin Abdillah bin Abi Burdata an jaddati Abi Burdata an Abi Musa al-Ash'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu bauduhu baudan, rawahu at-Tirmidzi. Mengapa hadis ini dikatakan sebagai hadis marfu' qauli? Karena ada kata qala Rasulullah, berarti Rasulullah benar-benar bersabda pada saat itu. Kemudian hadis marfu' fi'li, berarti segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi. Selanjutnya hadis marfu' takriri, berarti segala ketetapan yang disandarkan kepada Nabi. Kemudian hadis marfu' wasfi, yakni segala sifat yang disandarkan kepada Nabi. Kemudian pembagian selanjutnya yakni hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Contoh hadis mauquf yakni hadis mauquf qauli, yakni berupa perkataan. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, janganlah salah seorang dari kamu taklid agamanya dari seorang, karena jika seseorang itu beriman, maka ikut beriman, dan jika seorang itu kufur, ia pun ikut kufur. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat Nabi, maka ucapan di atas adalah hadis mauquf dan berupa ucapan, maka dinamakan qauli. Begitu pula dengan hadis mauquf yang lainnya, seperti hadis mauquf fi'li atau perbuatan, dan hadis mauquf takriri, yaitu berupa ketetapan Nabi. Pembagian selanjutnya yakni hadis maqtu'. Hadis maqtu' ialah perbuatan, perkataan, ataupun takrir yang disandarkan kepada tabi'in atau orang setelah tabi'in. Hadis maqtu' ini tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum, karena hadis maqtu' hanyalah ucapan dan perbuatan seorang muslim. Hadis maqtu' dibagi menjadi 3, yakni qauli, fi'li, dan takriri. Contohnya dari Abdullah bin Sa'id bin Abi Hindin, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Musayyib bahwasanya si fulan bersin, padahal imam sedang berkhutbah. Lalu orang lain berucap, yarhamukallah, bolehkah yang demikian? Jawab Sa'id bin Musayyib, perintahlah kepadanya supaya jangan sekali-sekali diulang. Hadis ini dikatakan hadis maqtu' karena hadis ini diriwayatkan oleh seorang tabi'in. Perbedaan antara hadis marfu', mauquf, dan maqtu'. Hadis marfu' yakni hadis yang benar-benar disandarkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan hadis mauquf yakni hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad. Sedangkan hadis maqtu' yakni hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau orang setelah tabi'in. Sekian uraian macam-macam hadis dari saya.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.